Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable Bluetooth speaker dari Acom. Ini generasi terbaru yang Acom keluarkan, yaitu Acom A7. Untuk harganya sendiri, Acom A7 ini dijual seharga Rp199.000. Kalau kalian berminat, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Acom A7 ini kayaknya lebih ditujukan tuh buat kalian yang mencari sebuah speaker yang punya size yang kecil, dan dia cocok juga kalau kalian pengen mencari sebuah speaker untuk outdoor. Tapi seperti biasa, sebelum kalian beli, alangkah baiknya kalian nonton dulu reviewnya, kira-kira speaker ini tuh cocok nggak sih buat kebutuhan kalian. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia Acom A7. Oke, pertama-tama kita bahas dari sisi desainnya dulu ya. Acom A7 ini mirip banget sama desain dari JBL Go 3. Tapi gue rasa yang membedakan adalah dari sisi size-nya. Mungkin Acom A7 ini sedikit lebih besar karena mengingat JBL Go 1 dan Go 2 itu mempunyai size yang lebih kecil dibandingkan Acom A7 ini. Dia mempunyai cantolan tali yang unik ya, ada di sisi kirinya sini, dan kalau kalian lagi nggak membutuhkan cantolannya tuh kalian bisa taruh di sisinya seperti ini, jadi dia nggak mengganggu ketika kalian sedang nggak pakai talinya. Ini tuh sebuah desain yang simple tapi cukup efektif menurut gue. Untuk inputnya sendiri ada di sisi kiri, dia ada auxiliary, dan untuk charging portnya dia udah menggunakan USB Type-C. Kalau kalian berpikir padnya itu ada di sisi bawah karena naruhnya seperti ini, ya kalian salah ternyata, karena di sisi bawahnya ini tuh polos, nggak ada apa-apa ternyata. Sedangkan padnya itu ada di sisi sebelah kanan ya. Kalian lihat di sini tuh ada pad karetnya, yang berarti Acom A7 ini didesain untuk diletakkan berdiri seperti ini ya, bukan tiduran seperti ini, karena dengan tiduran seperti ini tuh dia akan sangat gampang untuk bergeser, sedangkan kalau kalian taruh berdiri seperti ini dia jauh lebih mantap. Terus tombol-tombolnya ada di sisi atas, kalian lihat ada 4 buah tombol, ada tombol on off, tombol volume, dan tombol play pause. Kita coba matiin dan kita coba nyalain lagi. Bluetooth mode connected. Untuk matiin dan nyalainnya, notifikasinya juga mirip sama JBL ya, yang awalnya itu, sedangkan di A7 ini ada tambahan voice prompt seperti Acom yang lain. Terus untuk spesifikasinya sendiri, dia udah dilengkapi dengan single speaker aktifnya 5 watt, jadi ada satu buah di sisi depan sini. Kalau kalian lihat samar-samar nih ada kayak grill speaker di dalam sini. Untuk pasifnya kalau gue tebak ada satu di sisi belakangnya sini, meskipun di spesifikasinya tuh nggak tertulis ada berapa buah pasif radiatornya, tapi kalau gue lihat samar-samar sih ada satu buah di sisi belakang sini harusnya. Terus untuk baterainya sendiri, dia udah dilengkapi dengan kapasitas baterai 1800 mAh, yang dalam penggunaan gue dia bisa bertahan sekitar 5 jam di volume 50-70%. Lagi-lagi tergantung volume yang kalian mainkan. Yang kalau buat gue pribadi, baterainya udah lebih dari cukup ya buat sebuah mini portable speaker seperti ini. Ada 2 buah varian warna, tinggal kalian cek aja langsung di deskripsi di bawah untuk varian warnanya. Dan Acom A7 ini udah dilengkapi dengan built-in microphone yang kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari internal microphone Acom A7. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Jarak dari gua ke speaker ini mungkin sekitar 30 cm, dan ketika gua deketin, kurang lebih kualitas suaranya akan seperti ini. Jadi ini tinggal kalian nilai sendiri aja mengenai kualitas mikrofon dari Acom A7 ini. Oke, dan yang terakhir adalah IP rating. Acom A7 ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Jadi kalian aman buat nyemplungin Acom A7 ini ke dalam air. Dia bisa bertahan sampai 1 meter dalam waktu sampai 30 menit. Jadi bagi kalian yang pengen naik gunung, buat berenang dan lain sebagainya, kalian udah nggak perlu khawatir karena Acom A7 ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 tersebut. Jadi akan aman kalau kalian ketemu air dan lain sebagainya. Karena speaker ini seperti yang gue bilang di awal, kayaknya lebih ditujukan buat outdoor ya. Mungkin kalau kalian pengen punya speaker buat naik gunung, hiking, dan lain sebagainya,
ya ini salah satu pilihan yang menarik. Tapi yang paling penting adalah gimana dengan kualitas suaranya. Karena seperti biasa ya, sebuah speaker itu mempunyai kualitas suara yang ya setiap orang kan pasti berbeda-beda. Jadi buat pembanding seperti biasa, untuk di range harga 200.000 ini gue akan membandingkan dengan JBL Go generasi pertama. Kenapa JBL Go generasi pertama? Karena dari sisi harga dia yang paling mendekati. Kalau JBL Go generasi pertama ini dijual seharga sekitar 260 ribuan ya, sedangkan Aquama 7 ini lebih murah, dijual seharga 199 ribu. Sebelum gue bahas, gue akan muterin dulu sound sample kedua buah Bluetooth speaker ini ke kalian, jadi langsung aja kita mulai. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day, all night, we playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, yeah, kinda hate myself sometimes, everything was on the line, didn't wanna be the one who had to say it, no I can't rewind the time, promise I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it, lose it, I'm gonna... I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. Hey, if I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone. Jazz Club. Oke, itu adalah sound sample dari Aquama 7 versus JBL Go. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Aquama 7 ini, kalau menurut gue, dia punya karakter yang mengarah ke arah warm, dan untuk frekuensinya dia lebih di boost di mid frekuensi dibandingkan high maupun low frekuensinya.
Kalau ngomongin bass, gue ngerasa Akoma 7 ini udah lebih baik dibandingkan JBL Go, terutama dari sisi deep-nya. Karena Akoma 7 ini lebih berasa deep dibandingkan JBL Go, meskipun kalau kalian ngomongin kuantitasnya nggak berbeda terlalu signifikan. Terus beralih ke mid frekuensi atau area vokal, yang dimana Akoma 7 ini karena dia di boost di mid frekuensinya, jadi vokalnya itu berasa lebih forward dibandingkan JBL Go. Dan nggak nyampe situ aja, vokalnya di Akoma 7 ini lebih berasa tebal dan full body, sedangkan di JBL Go ini lebih berasa tipis dan kering. Tapi positifnya adalah JBL Go vokalnya lebih berasa natural, sedangkan Akoma 7 ini kolorasinya cukup kuat karena dia bener-bener lebih berasa ngeboost di high frekuensinya, jadi ada sedikit kecenderungan mengarah ke arah yang lebih bindeng untuk area vokalnya. Lanjut ke area high frekuensinya, menurut gue sih JBL Go ini memang dia lebih lebih extend untuk area high frekuensinya, sedangkan Akom ini sedikit lebih ada roll off-nya. Jadi kalau kalian pecinta musik-musik akustik, petikan gitar, violin, dan lain sebagainya, JBL Go ini lebih ngasih suara yang lebih real dibandingkan Akom A7. Tapi balik lagi, itu semua masalah selera dan genre lagu yang biasa kalian dengerin, karena kalau menurut gue memang karakternya sedikit berbeda, ya dimana JBL pasti lebih mengarah ke arah lebih bright dibandingkan Akom A7. Dan untuk volumenya, Akoma 7 ini 0-50% itu dia mempunyai volume yang cenderung kecil, sedangkan JBL Go ini lebih rata. Jadi kalau kalian area 0 sampai sekitar 60, Akom ini signifikan lebih kecil, tapi begitu di atas 60%, Akom ini baru keluar powernya, sedangkan JBL Go di atas 60% tuh udah nggak terlalu signifikan lagi perbedaan volume. Dan kalau sama-sama di volume 100%, gue ngerasa max volume itu nggak berbeda terlalu signifikan, atau bisa gue bilang mirip ya, tapi yang berbeda adalah JBL Go jadi berasa tajam dan bright banget, sedangkan Akom A7 ini juga lebih berasa vokalnya terlalu dominan sampai bener-bener ear fatigue-nya juga berasa. Jadi untuk keduanya ini di max volume menurut gue nggak ada yang bener-bener nyaman dalam pendengaran jangka panjang. Tapi Akoma 7 surprisingly untuk max volume-nya nggak ada distorsi, jadi aman. Dan untuk suara dari sisi bass-nya di max volume, Akoma 7 signifikan lebih baik dibandingkan JBL Go. Jadi ketika kalian naikin terus volumenya, si Akoma 7 ini mempunyai kuantitas bass yang bahkan lebih baik dibandingkan volume yang lebih rendah. Biasanya kalau speaker Bluetooth tuh kalau udah di atas 80% dia akan nge-reduce bassnya supaya nggak distorsi. Tapi di Akoma 7 ini nggak, dia bahkan sedikit menaikkan kuantitas bassnya, justru di volume-volume maksimal itu malah lebih baik secara kualitas dan kuantitas bassnya dibandingkan JBL Go yang malah lebih menurun. Balik lagi masalah selera, mana yang lebih baik silahkan kalian tentukan sendiri yang cocok sama selera kalian. Itu aja paling yang bisa gue share mengenai kedua buah Bluetooth speaker ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda juga boleh tulis aja langsung di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.